Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Basmalah, selamat pagi. Kali ini saya mau bicara soal sejarah Islam masuknya ke Indonesia. Banyak di antara kita yang masih mengetahui bahwa sejarah Islam masuk ke Indonesia dimulai dari pedagang Gujarat dari India. Padahal kalau kita buka lebih detail lagi lengkapan sejarah, maka akan kita dapati tahun yang sebenarnya bukan tahun 1700 dengan datangnya pedagang Gujarat dari India, bukan pula tahun 1400, bukan. Sebuah artefak, sebuah fakta dari buku-buku sejarah Tionghoa ditemukan bahwa pada saat itu, yaitu di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, lebih tepatnya lagi di Kalingga. Apa itu Kalingga? Kalingga adalah tempat di mana sejak tahun 640-an sampai 650-an ada ratu yang sangat adil di sana, namanya Ratu Sima. Ratu Sima ini punya anak namanya Jai Sima. Ternyata fakta artefak ditemukan. Ada seorang raja dari tanah Arab yang kalau kita hubungkan tahun 640-an itu adalah masa di mana Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah. Nah, apakah Khalifah Utsman sendiri atau utusannya yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan itu yang datang ke sini? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tahun itu ada utusan dari tanah Arab yang menyelidiki dakwah. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui, ketika Rasulullah SAW wafat tahun 632, maka mulailah kekhalifahan. Abu Bakar Siddiq yang pada saat itu tidak melakukan ekspansi tapi membenarkan sistem yang ada di dalam internal. Lalu sejak 634 yaitu Abu Bakar Siddiq wafat, maka mulai dipegang oleh Khalifah yang mulia Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Dan pada waktu itu Umar bin Khattab melakukan ekspansi ke atas. Eropa, Turki, di atas semua itu masuk tekuk lutut di bawah kaki Al-Faruq Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, digantikan oleh yang mulia Khalifah Utsman bin Affan, barulah ekspansi itu ke bawah, ke selatan. Kalau Umar bin Khattab ke utara, Utsman bin Affan ke selatan. Nah, salah satu hasil dari dakwah Utsman bin Affan, Nusantara kita ini, yang pada waktu itu singgahnya di Kalingga atau Jepara sekarang, masuk Islam. Ditandai dengan Ratu Sima masuk Islam dan anaknya Jai Sima masuk Islam. Dalam kitab-kitab Tionghoa zaman tempo dulu, kita temukan. Apa yang kita temukan? Pada waktu itu, Jai Sima menuliskan surat untuk meminta kedatangan para guru dari tanah Arab. Kenapa? Karena di sini, pada waktu itu di tanah Jepara, telah ada kejujuran yang luar biasa. Konon, Ratu Sima mengeluarkan pundi emas di pasar. Ternyata, tidak satu pun hilang pundi emas itu. Tidak satu pun keping emas itu hilang. Akibatnya apa? Rupanya penyelidikan yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan atau Muawiyah bin Abi Sufyan atau mereka antara khalifah dan gubernurnya membuat di sini salah satu sasaran. Ya, Indonesia adalah salah satu tujuan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ratu Sima dan Jai Sima masuk Islam kurang lebih pada masa 646 sampai 650. Bukan cukup sampai di sana, pemirsa Basmalah yang dimuliakan Allah. Fakta menunjukkan, walaupun pada waktu itu belum berkembang, kekhalifahan dari Utsman bin Affan, lalu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian kekhalifahan terjadi kekacauan, sampai kemudian diambil alih dengan sangat adil yang konon disebut khalifah kelima, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintah sejak tahun 711 Masehi. Apa yang terjadi 7 tahun kemudian? 7 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 718 Masehi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan utusannya telah menginjakkan kaki di bumi Sumatera, yaitu Palembang. Pada waktu itu, di Palembang dipimpin oleh Raja Sriwijaya yang namanya Raja Sri Indra Farman. Ternyata, hasil dakwah Khalifah Umar bin Abdul Aziz membuat Raja Sri Indra Farman tertarik dan masuk Islam. Terbukti dari makamnya yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ada surat menyurat yang disimpan di museum di Oxford, di Inggris. Ada surat menyurat antara Khalifah
Umar bin Abdul Aziz dengan Raja Sri Indrafarman yang meminta kedatangan para guru. Itulah para keturunan Arab di Palembang sana dipanggil dengan nama Ayib. Dialah awal mula yang menyebarkan. Nah, jadi jauh sebelum pedagang Gujarat, sejak zaman Utsman bin Affan sudah ada. Jadi kalau kita memahami sejarah dengan benar, ya, yang semuanya sebenarnya benar, cuman nggak nyambung. Lihat, mereka adalah para peminat sejarah. Dengan makin banyaknya peminat sejarah, insya Allah sejarah yang terputus-putus akan kita buat sambung. Pemirsa basmalah yang dimuliakan Allah, sejak Rasulullah SAW wafat 632, itu sahabat berpencar ke mana-mana. Jadi dakwah merupakan bagian pekerjaan yang paling utama sahabat-sahabat Nabi. Kita tahu Bilal yang mulia tidak dimakamkan di Saudi Arabia atau di Damaskus. Kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang mulia, juga tidak dimakamkan di Mekah atau Madinah toh. Ada di Tionghoa, di Guangzhou, di Cina sana. Kita tahu Abu Kasbah yang mulia juga tidak dimakamkan di Saudi Arabia. Dia dimakamkan di Tiongkok. Maka harus kita teliti, konon beberapa kitab menuliskan Ibnu Mas'ud 625 wafat di Aceh. Disebut kabilah Toyik, kabilah Toyik yang disebut artinya kabilah Aceh. Di sanalah Ibnu Mas'ud wafat. Artinya sahabat-sahabat Nabi semuanya adalah orang-orang pendakwah. Nah, disinilah sejarah yang putus. Indonesia, pedagang Gujarat, titik. Padahal di catatan Tionghoa, catatan Tiongkok asli, ada Ratu Sima di sana. Yang Ratu Sima hidup tahun 640-an, tepatnya 646 ketika Khalifah Utsman berkuasa. Lalu di Palembang 718 ada Sri Indrafarman yang masuk Islam. Bukan pedagang Gujarat salah, bukan, tetapi terputus. Karena apa? Karena makam Sri Indrafarman yang ada di Palembang juga bertuliskan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau Islam dituliskan mulai masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat dari India, ya nggak pas juga. Insya Allah, lihat, mereka mulai masuk. Mereka adalah peminat sejarah. Maka pemirsa basmalah yang dimuliakan Allah, mari dengan mendalami sejarah, insya Allah kita akan lurus dalam beragama. Semua akan detail. Kenapa? Dalam pesantren-pesantren ya, itu selalu gandeng tuh tarikh, akidah, akhlak. 3 hal yang mesti selalu nggak boleh putus. Akidah akan lurus sekali kalau kita memahami sejarah. Dan akidah dan sejarah tidak cukup, harus dengan akhlakul karimah yang merupakan ini adalah intisari dalam beragama. Maka sejarah adalah bagian yang wajib diluruskan, bagian yang wajib dihubungkan, dan ini merupakan pekerjaan kita bersama. Bukan masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat India, bukan, tapi masuk melalui dakwah Nabi SAW, dakwah Nabi yang dilanjutkan para sahabat-sahabat Nabi. Itulah awal mula penyebaran Islam seluruh dunia. Sempat kita menguasai sepertiga dunia zaman Khalifah Umar bin Khattab, bertahan sampai Khalifah Utsman bin Affan, bertahan sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang kemudian setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib baru terpecah menjadi kesultanan, kerajaan kecil. Tapi ini juga bagian dari nubuwah Rasulullah SAW. Apa yang saya maksud nubuwah? Nabi mengajarkan, alaikum bisunnati wa sunnatun khulafar rasyidin al-mahdiyyin. Atas kalianlah wajib mengikuti sunnati, sunnahku kata Nabi, wa sunnatun khulafar rasyidin, dan sunnah khulafar rasyidin. Siapa mereka? Ditanya Nabi siapa mereka. Nabi menjawab selama 30 tahun. Aha, 30 tahun ini adalah kuncinya. Sejak 632 Rasulullah wafat, 2 tahun kemudian oleh Abu Bakar Siddiq 634. 10 tahun kemudian oleh Utsman bin Affan 644. 13 tahun kemudian oleh Utsman bin Affan, dan 5 tahun kemudian oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau kita jumlahkan 2 tambah 10 12 tambah 13 25 tambah 5 sama dengan 30. Betapa tepatnya Rasulullah SAW melakukan visualisasi yang luar biasa. Bukan ramalan, tapi merupakan bisikan. Karena Rasulullah selalu bersabda, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha, merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
30 tahun pasca kenabian adalah tonggak untuk kembali ke sana, dan merupakan kita harus sekali lagi memahami sejarah untuk utuhnya bernegara. Insya Allah dengan memahami sejarah, memahami Islam, membuat kita lebih damai, tentram, dan akur satu sama lain. Kenapa? Tidak ada perbedaan, karena semuanya hanya unsur dari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsunal an al-Jigrofi. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Apa kabarnya generasi Khair Ummah? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat mengguncang dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran geografi kelas 5. Apa kabarnya anak-anak yang solih dan solihah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah materi sebelumnya kita udah udah bercerita banyak ya dari kalian semua, alhamdulillah, tentang kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Di kerajaan Hindu ini ada kerajaan Tarumanegara, kerajaan Majapahit, terus juga ada kerajaan Buddha. Ada masa kerajaan waktu Buddhanya ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Mataram kuno juga ya, dan juga ada di masa Islam. Nah, masa kerajaan Islam ini ada kerajaan Samudra Pasai ini, terus ada yang namanya tuh Kesultanan Demak ya, waktu kerajaan Islam tuh. Terus ada juga ada juga Kesultanan Banten ya, ada Kesultanan juga Ternate dan Tidore itu waktu pada saat zaman Islam ya. Ini sama kerajaan Goa dan Talo. Terus yang terakhir Kesultanan Aceh ini ya. Nih, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, solihah. Sesungguhnya Islam adalah agama yang diperuntukkan bagi seluruh alam. Jadi Islam itu agama yang diperuntukkan bagi seluruh alam. Ya, Allah menciptakan agama Islam itu untuk seluruh alam ya. Sehingga wajar jika penyebaran Islam hingga ke pelosok-pelosok negeri. Tak ketinggalan di Indonesia yang dulunya bernama Nusantara. Pada waktu itu di Nusantara memang terdapat banyak kerajaan-kerajaan. Namun setelah ada utusan dari negara Islam di Turki pada waktu itu untuk mendakwahkan Islam di Nusantara, maka mulailah tersebar Islam di Nusantara. Sehingga jumlah pemeluk Islam di Nusantara menjadi terbanyak dibandingkan pemeluk agama yang lain yang lebih dahulu ada seperti Hindu maupun Buddha. Bahkan pada saat Islam menyebar, bersamaan dengan itu banyak didirikan sekolah-sekolah Islam dan pondok pesantren seperti Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, serta Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang kemudian meluluskan banyak santri dan ulama yang terkemuka, yang pada akhirnya memberikan sumbangsih, memberikan sebuah yang besar bagi kemerdekaan Indonesia ya. Jadi memberikan kontribusi, memberikan sumbangan tenaga yang besar bagi kemerdekaan Indonesia. Itu orang muslim ya. Semangat belajar dan berjihad merupakan ya modal utama mengusir para penjajah di bumi Indonesia ya. Jadi semangat belajarnya waktu dulu tuh sama berjihadnya ya, itu yang bisa mengusir para penjajah di Indonesia itu. Masya Allah ya, solih-solihah. Ayo, siapa yang semakin tertarik membaca sejarah negara kita?
terlebih saat Islam masuk ke negara kita. Yuk kita bersama-sama banyak membaca buku sejarah agar lebih luas wawasan dan lebih paham ya. Jadi ini kita harus bersyukur ya, dan juga berterima kasih kepada orang-orang yang terdahulu yang sudah menyebarkan Islam di Indonesia. Dan juga kita juga makanya selalu berdoa untuk para pahlawan, juga para kiai-kiai yang dulu menyebarkan agama Islam. Mudah-mudahan senantiasa sama Allah diberikan tempat yang terbaik sama Allah di akhirat ya. Alhamdulillah untuk hari ini mungkin cukup untuk penyampaiannya. Nanti untuk minggu depan kita akan belajar tentang suku bangsa dan bahasa di Indonesia ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang diucapkan oleh Bapak. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan ya. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.